Tuhan, siapakah kami sehingga hidup kami berarti di hati Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang ketika belas kasihan-Mu turun, Tuhan berkenan selamatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, berfirman-Lah di pagi yang indah ini, kami telah mempersiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu menyapa kami, kami yakin firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup setiap pribadi kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suasana Natal sudah kita rasakan. Oleh karena itu, hari ini saya juga akan memberikan renungan yang bernadakan Natal. Nah saudara, judulnya hari ini adalah Teladan Bunda Maria Berserah Total kepada Tuhan. Kita mau baca dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Judulnya adalah Teladan Bunda Maria Berserah Total kepada Tuhan. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
nama Bunda Maria itu jarang dikhotbahkan di gereja Protestan. Mengapa? Karena jujur sebagian orang Protestan kurang suka. Nah saudara, saya ingin pastikan Anda yang di tempat ini ojo melok-melok ya. Yang salah ndak usah diikuti. Mengapa? Karena Maria adalah seorang perawan suci yang Tuhan berkenan pakai dia sebagai alatnya yang istimewa melahirkan bayi Yesus. Silahkan orang Kristen Protestan bilang, seandainya tidak pakai Maria kan Tuhan tetap bisa. Iya bisa, tetapi Tuhan punya pilihan tertuju hanya kepada Maria, tunangannya Yusuf. Mengapa? Karena dia istimewa. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi ketika Maria itu disebut sebagai Bunda Allah. Wah, orang Protestan tidak semuanya suka. Padahal sebutan Bunda Allah ini bukan sekedar gelar, bukan, tetapi tertulis di dalam Alkitab loh. Tertulis loh. Walaupun tidak secara terang-terangan, eksplisit, tidak belak-belakan, tetapi secara tersirat, implisit. Kita lihat Matius pasal 1 ayat 18. Saudara lihat, ojo melok-melok ngeritik ya, jangan mengecam, jangan mencemooh tentang Bunda Maria. Bunda Maria itu istimewa sekali, sangat, sehingga dia berkenan memakai sebagai bunda jasmani yang melahirkan bayi Yesus. Tidak salah umat Katolik begitu menghormati, mengagungkan, memuliakan yang terkadang dilihat oleh orang Protestan agak kelewatan. Yo ben ya, kita tenang-tenang aja ya. Jangan melok-melok, ojo melok-melok. Saudara lihat ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria itu siapa? Ibunya. Nah, ini tersirat loh. Pada waktu Maria, ibunya siapa? Ibunya Yesus bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini tersirat, tidak belak-belakan, tertulis, disebutkan dalam Alkitab bahwa Maria itu ibunya Yesus. Yesus disebut anak Allah, Yesus disebut Allah. Kalau ibunya disebut Bunda Allah, salah pada? Ya mesti benar kan begitu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat dulu. Mengapa tadi saya katakan bahwa Bunda Maria ini istimewa? Perjanjian lama dan perjanjian baru itu sambung, ya, sambung. Kenapa? Karena memang di dalam perjanjian lama semua nabi yang berasal dari keturunan Yakub, nabinya orang Kristen, itu wong Israel kabeh. Tidak ada bangsa lain, tidak ada. Semua nabi keturunan Yakub itu bernubuat tentang satu orang tok, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Bernubuat hanya tertuju kepada Kristus Yesus Tuhan kita saja, satu aja. Nah saudara, sebelum ke sana, sebelum saya tunjukkan ya, kita lihat lebih dulu Ulangan pasal 10 ayat 1 dan 2.
Ulangan pasal 10 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu biasa dicateti ya. Jangan cuma handphone, nanti hilang. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku. Ku itu adalah Musa. Pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Tabut dari kayu itu maksudnya kotak dengan ukuran tertentu seperti yang Tuhan minta. Ayat 2. Maka aku akan menuliskan, aku di sini huruf besar Tuhan, akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula telah kau pecahkan itu. Yang mula-mula itu dibanting sama Musa, gara-gara Musa marah karena orang Israel di bawah kaki gunung Horeb, gunung Sinai tadi, sedang menyembah patung anak lembu emas. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Jadi Musa disuruh buat kotak yang disebut tabut Allah, tabut perjanjian Allah, untuk tempat 10 perintah Allah yang ditulis oleh jari Allah sendiri pada 2 loh batu. Nah, kita jadi bertanya-tanya, dalam tabut perjanjian Allah itu isine opo? Kalau lihat firman ini isine 2 loh batu. Nah, saudara, kita lihat tabut perjanjian Allah itu akhirnya ditaruh di bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Salomo. Bait Allah itu baru dibangun 2 kali. Yang pertama dibangun oleh Salomo, tapi karena Salomo lebih cinta kepada istri-istrinya semasa tuanya dan kemudian menyembah dewa-dewa istrinya yang 700 dari bangsawan dan 300 gundiknya, hadiah-hadiah dari raja-raja kecil ya. Zaman dulu raja kecil datang kok bawa hadiah itu mesti perempuan cantik begitu ya. Kok ndak ya barang-barang yang berharga, mesti dibawai perempuan yang tercantik saat itu. Itu dihadiahkan, mengakibatkan Salomo itu tidak terpaut hatinya kepada Allah lebih daripada istri-istrinya tadi, sehingga sabda Allah digenapi, orang Israel diserang oleh Nebukadnezar dan kalah, dibuang ke Babilonia selama 70 tahun, dan bait Allah yang pertama diratakan dengan tanah. Barang-barang di bait Allah dibawa ke Babilonia, termasuk tabut perjanjian Allah. Kemana sampai sekarang? Itu orang pada cari-cari. Di mana rimbanya tabut perjanjian Allah dan 2 loh batu itu tadi yang dibuat oleh Musa dan ditulis oleh tangan Allah? Dicari sampai sekarang. Kemudian yang kedua, dibangun lagi bait Allah oleh Zerubabel. Saudara bisa baca di kitab Esra. Zerubabel bangun lagi di titik yang sama. Sebelum diratakan dengan tanah, yang dibangun oleh Zerubabel ini tadi direnovasi oleh Herodes. Kurang lebih 16 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, direnovasi jadi megah.
Para murid dan Tuhan Yesus sempat ke sana. Para murid ngomong sama Tuhan Yesus, "Tuhan, gedung ini megah luar biasa." Tuhan Yesus bilang, "Kamu kagum dengan gedung ini. Nanti akan tiba saatnya, tidak satu pun batu itu berada di atas batu yang lain." Artinya bait Allah yang kedua ini pun akan diratakan dengan tanah. Dan sudah terjadi. Sekarang tersisa tembok ratapan. Gedungnya tidak ada. Orang-orang masih penasaran, mau bangun bait Allah ketiga lagi, yang dikira-kira oleh mereka titiknya di Masjid Al-Aqsa. Wah, ini kalau dibangun bisa geger ini saudara ya, karena Masjid Al-Aqsa itu diyakini sebagai salah satu situs suci dari kelompok umat Muslim, orang Israel ya, tetap klaim titiknya di situ. Yang ketiga mau dibangun. Saudara, karena Tuhan itu sudah pernah bersabda dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ya, ayat 1 sampai 9, kalau Israel itu nanti, kalau Salomo itu nanti tidak setia kepadaku, menyembah kepada Allah lain, hanya huruf kecil, maka rumah Tuhan ini akan tak runtuhkan, tak robohkan, supaya Israel menjadi bahan cemoohan bangsa-bangsa lain. Mengapa rumah ini diratakan dengan tanah? Biarlah semua orang bilang, oleh karena Israel tidak setia kepada Allah yang huruf besar semua. Saudara, sehingga saya berkesimpulan, bangun berapa kali pun saya tetap yakin bait Allah itu tadi sama Tuhan akan dirobohkan, diratakan dengan tanah. Oleh karena apa? Sumpah Tuhan kepada Salomo, yaitu kepada bait Allah yang pertama. Dan Tuhan itu pasti tidak akan menjilat ludah sendiri, tidak akan batalkan firman yang sudah keluar dari mulut Allah sendiri. Nah saudara, yang disebut bait Allah berarti kita tahu yang di sana. Jadi salah kalau pendeta itu klaim dumeh punya duwe gereja ruko gitu terus ngomong ini bait Allah. Keliru saudara ya. Ya, ini memang gedung tempat kita beribadah, tapi kalau ngomong bait Allah kedukuren, ngerti? Bait Allah yang dimaksud dalam Alkitab itu yang di Israel, yang baru dibangun 2 kali dan direnovasi 1 kali. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang lihat dalam 1 Raja-Raja ayat yang ke-8, 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Salomo, dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di gunung Horeb, yakni loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi tabut tadi isinya 10 perintah Allah. Sampai dengan zamannya Salomo isinya cuma 2 loh batu itu tok, tidak ada yang lain. Padahal tidak lama Salomo diserang oleh Nebukadnezar dan tabut perjanjian ini hilang sampai sekarang. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang
hubungannya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama, tabut yang berupa kotak itu sebagai tempat nyimpen 10 perintah Allah ditulis dalam 2 loh batu. Benda ini disimpan di situ. Tetapi Bunda Maria yang mengandung daripada Roh Kudus, rahimnya itu nyimpen firman yang hidup, firman yang menjelma sebagai manusia. Rahimnya menyimpan Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga kita berani simpulkan bahwa Bunda Maria adalah tabut perjanjian Allah yang baru. Dulu yang lama itu berupa benda, yang baru berupa Yesus Kristus Tuhan. Bayi Natal itu disimpan di dalam rahim Bunda Maria. Oleh karena itu ojo melok-melok wis, ya. Sudah tak bilangi kepada semua jemaat di mana Tuhan izinkan saya melayani, saya selalu menasehatkan yang benar, ojo melok-melok wis. Diam adalah emas. Batin entok elek gak ngerti, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa demikian? Karena memang mulai yang ada di perjanjian lama, para nabi yang berasal dari keturunan Yakub, orang Israel, itu selalu menubuatkan tentang Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ditulis di dalam Kisah Rasul pasal 3 mulai 22 sampai 26. Saudara, kita lihat Kisah Rasul 3 22 sampai 26. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Berarti dari antara internal orang Israel, 12 suku, bukan bangsa lain. Sama seperti aku, yang sama mirip seperti Musa, disertai mukjizat yang dahsyat. Maksudnya demikian, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Lanjut. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Yang tidak mendengarkan firman-Nya nabi tadi akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah Samuel, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Itu menunjuk kepada satu pribadi yang mati di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang menebus dosa saudara dan saya, dosa dunia. Ayat 26 ditegaskan lagi. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Nabi itu bukan mati terus tidak lapo-lapo, tapi nabi itu mati dan bangkit. Saudara tinggal cari semua nabi yang ada di dunia yang mati dan bangkit, cuma satu,
yaitu Yesus Kristus Tuhan, dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Saudara, berarti nabi itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Nabi boleh banyak, tapi sing urip neh cuma sitok wis. Yesus Kristus Tuhan, sehingga membuat saudara dan saya berani berkata, tidak percuma kami beriman kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan. Karena apa? Dia adalah Tuhan yang hidup. Karena Dia bangkit, maka kami pun juga akan dibangkitkan sama seperti Dia yang sudah bangkit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu Maria adalah istimewa. Nabi besar yang lain belum tentu berani ambil resiko dan menjawab kepada Allah pada waktu diminta dia melayani Tuhan. Bilang aja, Musa ini nabi besar. Musa ini nabi besar, ya, yang pada waktu dia diminta oleh Allah, itu ternyata Musa itu masih ngeles, saudara. Dan dia bilang, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Demikian pula Yeremia. Yeremia juga bilang, Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Padahal nabi itu tadi juga langsung dijumpai oleh Allah sendiri atau oleh malaikatnya. Namun apa yang dikatakan oleh Bunda Maria ketika dia didapuk menjadi alatnya, dia langsung berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di ayat yang ke-38. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang luar biasa. Mengapa? Yang pertama, dia berani menghadapi resiko apapun. Peristiwa yang bakal terjadi, dia berani ambil resiko. Sedangkan Musa sedang berpikir, masakan aku yang harus ngomong sama Raja Firaun? Aku ini tidak pinter ngomong. Padahal Tuhan ngomong, aku akan menyertai kamu. Musa misik ngeles, sampai Tuhan akhirnya ngomong, Musa, itu kan ada Harun kakakmu. Harun pinter ngomong, jaan Harun. Harun sing kongkon ngomong, tapi tongkat ini lambang kekuasaanku tak berikan kepadamu. Harun suruh ngomong, wes budal. Tuhan sampai ngamuk sama Musa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia punya perkara. Dalam serangkaian berita yang disampaikan oleh Gabriel kepada Bunda Maria tahu, akunya ini punya perkara, tapi tidak dapat membela diri. Bagaimana mungkin aku bisa membela diri? Aku dikatakan, aku akan mengandung oleh karena Roh Kudus. Padahal Bunda Maria bilang, bagaimana mungkin aku belum bersuami? Malaikat Gabriel bilang, kamu akan mengandung oleh karena Roh Kudus. Tetapi ketika dia ambil risiko ini tadi, dia berani tanggung semua perkara yang akan terjadi. Bunda Maria tahu, aku ini punya perkara yang tidak dapat aku bela.
Dan yang kedua, aku tidak bisa nutupi perutku yang semakin hari semakin membesar. Karena itu berjalan normal-normal saja, sama seperti ibu-ibu yang mengandung bayinya masing-masing. Seiring dengan usia kandungannya, perut ini akan semakin besar karena janin yang dikandungnya juga akan semakin besar. Dia tahu yang kedua, dia tidak bersalah karena dia mengandung dari Roh Kudus, tapi tidak mampu menjelaskan kepada Yusuf tunangannya. Dia tidak bisa ngomong, kok aku mengandung ini dari Roh Kudus. Tidak bisa. Dan apa yang kita katakan tepat, Tuhan tidak pernah datang terlambat untuk menolong kita. Tetapi yang paling deg-degan buat kita, Tuhan nolong kita itu biasanya mepet waktunya. Betul Bapak Ibu? Waktunya mepet. Lihat orang Israel, tidak punya pikiran nyebrang laut, tidak punya pikiran. Tapi begitu didengar suara deru daripada kuda-kuda Firaun dengan peralatan perang yang lengkap tadi, mereka baru berpikir, loh, tidak ada jalan ini. Kalau balik ketemu, tapi kalau bablas ini laut. Nah, saudara, Tuhan buat yang model seperti itu kepada setiap kita yang mengasihi Tuhan. Semakin saudara cinta sama Tuhan, deg-degannya tambah gede. Wis, tak omongi. Makanya banyak orang Kristen kalau berdoa, Tuhan, aku kepengen urip sing landai-landai saja. Nah saudara, kalau saudara rindu dipakai Tuhan, saudara tentu nih mau kelas sapiro. Nek saudara kepengen kelasnya dukur, tambah deg-degan. Wis, Tuhan nolong itu mepet-mepet mesti. Nah saudara, Yusuf punya niat menceraikan Maria dengan diam-diam karena Yusuf ini orangnya tulus hati. Jangan sampai membuat nama Maria itu tercemar. Karena itu Yusuf kepengen menceraikan Maria secara diam-diam. Mengapa Yusuf mau menceraikan? Pasti Yusuf akhirnya apa? Tahu Maria tidak berani ngomong. Hari pertama dia sudah ngobrol sama malaikat Gabriel, Maria tidak berani ngomong. Kok aku dipenuhi malaikat, tidak wani. Dia diem aja. Iki engko lek aku ngomong, pasti Yusuf tidak percaya juga, begitu. Dia diem aja sampai suatu hari Yusuf akhirnya tahu. Isuk gong sarapan kok wetenge wis jendil, kan begitu. Betul ya. Akhirnya Yusuf memberanikan diri. Dek, perutmu kok tambah maju, itu apa Tidak bisa ngomong saudara. Dia yakin dia tidak salah, tetapi dia tidak mampu menjelaskan kepada Yusuf tunangannya. Yang akhirnya Yusuf berkesimpulan, Maria tunanganku hamil. Pikiran Yusuf pasti berpikir apa? Siapa laki-laki yang telah menghamili Maria tunangannya? Sehingga muncul niat Yusuf menceraikan Maria secara diam-diam. Saudara, mengapa hal itu dilakukan oleh Yusuf? Karena Yusuf tulus hatinya, tidak kepengen Maria menerima aib yang luar biasa, sehingga Maria bisa dihukum mati dengan dilempari batu sampai mati. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di saat sudah mepet-pet inilah Tuhan baru ngomong sama Yusuf, Sob,
Jangan takut ngambil Maria. Maria memang hamil, tetapi bukan dengan laki-laki yang lain. Maria hamil karena kehendak Tuhan. Dia mengandung oleh karena Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, Yusuf mesti bilang sama Maria, kowe ngono ra gelem ngomong. Maria cuma sederhana ya, ngomong apa ya mbok percaya ya ta. Ya, hamil dengan Roh Kudus itu terjadi selama dunia diciptakan dan sampai kiamat cuma sekali. Aku ngomong ya pasti gak mbok percaya kok, itu hamil dengan Roh Kudus kan begitu. Maria kesulitan. Dan saudara lihat, beban yang ditanggung oleh Maria itu bukan ringan, saudara. Bukan seperti sandiwara, enggak loh. Maria betul-betul menjalani dengan apa? Hati dakdikduk ini. Bayangin, nanti mesti ketahuan sama Yusuf, orang yang pertama ini tadi, bahwa aku ini hamil. Kadang laki-laki yang seumur saya, kalau perutnya sudah maju, mau mandi pas ote-ote delok dek kocok, wetenge kok yo gede itu tadi so, waduh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang terjadi di dalam hidup Maria. Dan Maria hanya apa? Dia berserah total kepada Tuhannya. Matius pasal 1 ayat 19 sampai 21. Dia hanya berharap kepada pertolongan Tuhan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara yang dikasih Allah, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat apa yang sudah dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Ternyata pada waktu yang kritis, yang mepet itu tadi, baru Tuhan menolong Maria. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan ini pun adalah nubuatan dari para nabi yang tertuju kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita lanjutkan ayat 22 sampai dengan 25. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, ketika muncul kata Immanuel, menjadikan Kristen itu berbeda dengan yang lain. Menjadikan Kristen itu berbeda dengan yang lain. Bedanya apa? Agama yang lain itu tidak bisa menggambarkan Allahnya mereka. Agama yang lain itu masih banyak umat-umat itu tadi yang masih mencari Allahnya di mana, dan mereka tidak menemukan. Tetapi agama Kristen itu karena ada Allah yang Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita ini adalah bangsa
yang mendapat kasih karunia Tuhan karena dia ada di tengah-tengah kita. Dia menyatakan dirinya. Dia datang kepada saudara dan saya sehingga kita bisa mengenal Allah. Kita bisa melihat Allah. Ketika Tuhan Yesus bilang, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Filipus ngomong, "Tuhan, tunjukkan Bapa kepada kami. Cukup buat kami." Tuhan Yesus bilang apa? "Filipus, kamu kumpul aku bukan 1-2 hari. Kok kamu masih tanya seperti ini? Harusnya kalau kamu sudah lihat aku, berarti kamu sudah lihat siapa? Lihat Bapa." Nah saudara, sehingga apa? Yesus adalah Tuhan buat kita yang percaya kepada Dia, yang punya inisiatif datang menyertai kita, sehingga kita ketemu dengan Tuhan dan mengenal Tuhan lebih daripada bangsa yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian yang keempat, komitmen Bunda Maria kepada Tuhan ditunjukkan dengan mengasihi anaknya, yaitu Yesus. Saudara, Bunda Maria ini juga merawat bayi Yesus sebagaimana layaknya ibu-ibu yang mengandung bayinya sendiri, sama loh. Tidak terus kemudian Bunda Maria bilang, "Wah, iki bayi ajaib tak jarne macet urip." Enggak loh. Enggak loh. Walaupun dia tahu ini adalah rencana Allah di dalam jati diri Yesus Kristus Tuhan, dia juga sebagai seorang ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari dan melahirkan bayi Yesus, tentunya Bunda Maria juga nyusoni. Saudara, ketika seorang ibu nyusoni bayinya, itu timbul rasa apa? Ibu ini punya rasa sayang loh sama ibunya. Rasa sayang. Begitu bayinya nangis, ibu ini langsung mikir apa? Wah, bayiku luwe. Betul enggak? Belum bisa makan macam-macam. Begitu anak ini nangis, ibu ini langsung mikir apa? Wah, jame telat wayahe nyusoni. Bayiku luwe. Suaminya nangis dijarne ae, "Babah no luwe karepmu." Ya. Nyango dapur dhewe gitu. Njaluk suson nih bareng gak usah. Tapi nek bayine nangis langsung mikir bayiku luwe. Dia timbul rasa sayang. Dia juga merawat, mendidik, mengajari, melindungi. Ketika Yesus Tuhan masih sebagai bayi, anak-anak balita dan lain sebagainya. Bahkan setelah usia 12 tahun, banyak orang bertanya, "Loh, kemana? Kok tidak disebutkan di dalam Alkitab?" Saudara, di dalam Alkitab tidak perlu disebut nih semua. Kalau disebut nih semua, ya buat apa? Alkitab ini akan menjadi sangat tebal, termasuk mukjizat Tuhan Yesus, tidak perlu dicatat kabeh, itu ada tulisannya. Masih banyak mukjizat-mukjizat Yesus yang tidak dicatat di Alkitab, itu ada. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini tidak penting, sudah diwakili oleh cerita-cerita lain yang bisa membawa umat Kristen yang percaya kepada Dia menuju kepada Dia dan keselamatannya. Sudah cukup. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun dia dalam penyertaan Tuhan, namun
Bunda Maria ini juga punya kasih sayang kepada bayinya. Matius pasal 2 ayat 13 dan 4 sampai 15. Dia lindungi atas keselamatan bayinya. Judulnya penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah, nah nubuat lagi tentang Yesus ya, yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nah saudara, dia juga repot, dia juga mau melindungi keselamatan anaknya. Oleh karena apa? Herodes berniat untuk membunuh bayi Yesus. Anak laki-laki kira-kira 2 tahun harus dibunuh semua, karena dikatakan di dalam ramalan tadi, dia adalah raja atas orang Israel. Herodes takut tahtanya itu nanti jatuh kepada bayi Natal. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian pula karena cintanya kepada anaknya, pasti dia pun juga merasa sedih ketika Yesus Kristus Tuhan itu kemudian harus disiksa di atas kayu salib. Sebelum Tuhan Yesus disiksa, bayi Yesus ini sudah diramalkan Bapak Ibu. Ketika dia harus disunat pada hari ke-8, bayi Tuhan Yesus ini sudah diramalkan di dalam Lukas pasal 2 ayat 34 dan 35. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Sudah dinubuatkan. Ayat 35, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Maksudnya nembus jiwa Maria sendiri dan ibu-ibu pada umumnya, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang, khususnya ibu-ibu yang pernah punya anak. Gimana kalau kamu jadi Maria, ketika menyaksikan anak yang dulu engkau lahirkan, engkau susoni, engkau lindungi, engkau rawat, engkau besarkan, sekarang mati, harus menderita di atas kayu salib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus disalib, tidak banyak yang berani mendekat, khususnya para murid itu dari tempat jauh, karena mereka itu takut dituduh sebagai pengikut Yesus Kristus Tuhan, kecuali Yohanes. Itu Yohanes tetap berani mendekat. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat sekarang Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan 27. Kesedihan Bunda Maria bisa ibu-ibu juga rasakan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu.
Dia menunjuk Yohanes, "Ibu, ini anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bunda Maria oleh Tuhan Yesus dititipkan kepada Yohanes sebagai murid yang paling dia kasih. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun kesedihan Bunda Maria tidaklah berlangsung lama-lama. Karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus mati pada hari Jumat, seperti yang dia sabdakan sendiri, dia akan dibangkitkan oleh Bapaknya pada hari yang ketiga, pada hari Minggu. Maka sukacita Bunda Maria yang abadi saat Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, itu pun boleh dia alami dan kekal untuk selama-lamanya. Saudara, 1 Korintus pasal 15 ayat 14. 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tetapi setelah Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari untuk membuktikan bahwa dia hidup, maka sukacita Bunda Maria, sukacita orang yang percaya kepada dia, itu akan menjadi sukacita yang kekal dan abadi. Semua kepedihan, semua kesedihan yang sudah dialami itu langsung lenyap dan digantikan oleh Tuhan menjadi sukacita yang kekal dan abadi. Oleh karena kebangkitan Yesus Kristus Tuhan adalah kemenangan iman orang yang percaya kepada dia, yaitu saudara dan saya. Tetap setia mengiring Tuhan Yesus sampai tarikan nafas kita yang terakhir. Supaya apa? Kita pun akan dibangkitkan sama seperti saat Yesus Kristus Tuhan dibangkitkan oleh Bapa yang ada di surga. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.